Baik, Bapak-Bapak, pagi ini kita akan renungkan bersama Mazmur 121. Saya akan sampaikan pengantarnya dan berharap masing-masing bisa memberikan kesaksian atau sharing, saling menguatkan di tengah-tengah situasi yang sedang kita hadapi bersama. Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap dan tidak tertidur, penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak-bapak, ini sebuah pengakuan iman dari para pesiarah. Nah, dalam tradisi perjanjian lama, orang-orang selalu bersiarah, terutama pergi ke Sion di Yerusalem untuk menyembah Tuhan di Bait Allah. Dan di zaman itu tidak ada kendaraan umum. Ya, yang ada itu mereka menggunakan naik keledai atau onta atau berjalan kaki melalui jalan-jalan yang sempit tetapi juga berbahaya. Jalan-jalan yang berbahaya itu bisa karena ada para penjahat, bisa juga karena binatang-binatang buas. Dan dalam perjalanan itu mereka bisa melihat padang yang terbuka, gunung-gunung yang tinggi, tapi juga daerah-daerah yang tandus. Nah, dari situlah pernyataan ini muncul. Ada penafsiran yang menyebut inilah pengakuan Raja Daud, yang kemudian disadur menjadi pengakuan para pesiarah. Apapun tafsiran para ahli, tetapi inilah firman Tuhan. Kalau benar ini dari Daud, perhatikan Daud itu adalah raja yang amat berkuasa. Raja yang punya pasukan yang terlatih. Dia punya fasilitas lengkap sebagai seorang raja. Ya, tapi kalimat ini bilang begini, aku melayangkan mata ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Mungkin di Jakarta, di kota-kota kita, aku melayangkan mata ke gedung-gedung yang tinggi. Aku melayangkan mataku ke sawah ladang. Aku melayangkan mataku ke mana saja. Tetapi pertolongan itu dari mana? Sehingga ayat 2 ini menjadi sebuah proklamasi yang juga dikutip gereja sebagai votum atau proklamasi kehadiran Allah. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi, sehebat apapun pria, sehebat apapun raja, kaya raya, punya otoritas, punya fasilitas, tapi dia tetap bikin pengakuan yang dahsyat. Tidak ada pertolongan dari manapun. Dia tidak mengandalkan tentara-tentaranya, dia tidak mengandalkan pasukan-pasukan militernya, dia tidak mengandalkan pasukan berkuda, dia tidak mengandalkan harta kekayaannya, tapi dia bilang, pertolonganku dari Tuhan yang menjadikan
langit dan bumi. Dia tidak melihat gunung-gunung sebagai tempat yang luar biasa, karena ternyata gunung-gunung itu diciptakan oleh Tuhan. Maka fokusnya arahkan kepada siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menciptakan gunung-gunung, yaitu Tuhan. Siapa Tuhan itu? Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kemudian ayat 3 dia bilang, ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Semua manusia itu terbatas kemampuannya untuk menjaga. Kita lihat di berbagai kesatuan, apakah itu tentara, polisi, satpam, itu selalu ada shift-shiftan. Jam sekian sampai jam sekian kelompok ini, gantian lagi jam sekian sampai jam sekian kelompok ini. Ya, bahkan kalau kita nonton film-film Hollywood, itu selalu ada saja orang bisa terobos sistem keamanan yang seketat apapun bisa diterobos. Tetapi pengakuan di Mazmur 91, Tuhan tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjaga itu tidak akan terlelap, tidak tertidur. Penjaga Israel. Di Ulangan 32 ayat 10, kata penjaga dipakai untuk menunjukkan Tuhan itu menjaga kita sebagai biji matanya Tuhan sendiri. Dan kemudian diakui lagi dalam seluruh tata surya, bumi, matahari yang berkuasa pada waktu siang, bulan pada waktu malam, pun tidak bisa menyakiti, tidak sanggup untuk menyakiti kita. Dan ayat 8 inilah sebuah komitmen yang hebat buat kita para pria dan keluarga. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Keluar dari kandungan ibu sampai masuk ke rahim bumi. Seluruh proses itu Tuhanlah yang menjaga kita. Nah, dengan pengakuan semacam ini, kita mesti punya satu kekuatan yang hebat, keyakinan yang kokoh, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Semua fasilitas apapun yang kita miliki, jabatan apapun yang kita miliki, harta apapun yang kita miliki, ternyata tidak sanggup untuk memproteksi kita. Hanyalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pengakuan ini penting di tengah-tengah situasi pandemi, di mana orang mulai bertanya, di mana Tuhan, siapa Tuhan, bagaimana Tuhan. Ancaman demi ancaman muncul di zaman Raja Daud, di zaman umat Israel berjalan menuju Bait Allah untuk menyembah. Kita tidak sedang berjalan menuju tempat-tempat penyembahan. Kita hanya diperintahkan tinggal di rumah. Rumah, tempat kita hidup bersama, tapi juga tempat kita menyembah Tuhan. Tidak boleh menjadi comfort zone, seolah-olah kita beres. Tapi dari tempat kita tinggal, kita melayangkan mata kita keluar, melihat segala sesuatu di alam raya ini. Dan kita hanya berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelum kita sharing,
saya putarkan satu lagu lagi buat kita. Pengalaman-pengalaman kita selama beberapa waktu ini menghadapi pergumulan-pergumulan keluarga, pelayanan pekerjaan di tengah-tengah pandemi. Tuhanlah penjagaku, Tuhan tidak pernah terlelap. Pertolonganku hanya dari Tuhan. Silakan kalau ada kesaksian-kesaksian yang menguatkan kita, mungkin masing-masing satu orang barang 3 menit begitu. Kalau tidak ada, setelah itu kita akan berdoa buat bangsa kita, buat teman-teman kita yang sedang dirawat karena terpapar COVID. Silakan Pak Robert, mungkin Pak Polisi, bagaimana pengalaman? Ya Pak, Shalom semuanya. Shalom Pak. Ya, sebelumnya mohon maaf, sudah lama baru bergabung lagi. Dari firman ini, beta merasa bahwa bagaimana ketemu punya iman itu kepada Allah sebagai sumber hidup dan penjaga kita. Beta tangkap dari satu firman dari Yohanes 15 ayat 5 bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya bahwa yang kita butuh itu Tuhan pribadinya sebagai penjaga, sebagai pelindung, sebagai pemelihara. Dalam arti buat saya itu bukan fasilitas pemeliharaannya atau bukan fasilitas penjagaannya atau bukan fasilitas pelindungannya yang kita butuhkan, tapi pribadi Tuhan itu sendiri yang ada di dalam kita, itulah yang menjaga kita, yang yang diterjemahkan dalam firman-Nya. Nah, artinya bahwa firman-Nya itulah yang menjaga kita. Sehingga ketika kita dalam kesulitan, kita dalam persoalan, kita dalam hal apapun, hanya firman yang bisa menjaga kita. Itu dalam Ibrani 1 ayat 3 itu kan dikatakan bahwa Tuhan menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ya. Jadi hanya firman Tuhan yang bisa menopang kita, mengendalikan hidup kita, menjaga kita. Jadi Tuhan sebagai penjaga itu adalah firman Tuhan yang menjaga hidup kita setiap hari. Artinya ketika kita dalam persoalan, dalam masalah yang kita hadapi, yang kita ingat itu adalah firman. Ketika kita mendeklarasikan firman, di situ kita mendapat satu kekuatan baru, kita mengalami satu pemulihan, kita mendapat sesuatu yang membuat akhirnya kita tuh merasa nyaman. Nah, jadi segala kekhawatiran, segala kecemasan, segala ketakutan, ketika kita deklarasikan firman Tuhan, nah firman Tuhan itulah yang mengendalikan hidup kita,
mempengaruhi hidup kita, sehingga kita tidak terpengaruh dengan fakta-fakta dunia yang ada ini. Ya. Apalagi situasi pandemi yang sekarang ini, sehingga kita hidup oleh firman Tuhan, bukan oleh fakta-fakta dunia. Ya. Nah, jadi mungkin dari beta seperti itu, Pak Nus. Terima kasih. Shalom. Ya, terima kasih, General. Silakan. Masih ada lagi yang mau sharing kesaksian bagaimana mengalami Tuhan di tengah-tengah situasi ini. Bas, silakan Bas. Tuhan ya, Bas sudah pulih dari bersyukur pada Tuhan. Beta kenal Tuhan beta yang orang bilang Tuhannya ada 3, tapi beta benar-benar merasakan bahwa Yesus itu adalah sumber segala-galanya dalam hidup beta. Beta percaya yang di ayat 7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan dan Ia akan menjaga nyawamu. Saat beta kena damai tua, beta langsung bertanya, Tuhan, selama ini beta selalu berdoa minta proteksi Tuhan. Tapi Tuhan izinkan terjadi. Di saat itu beta lihat, beta sih kena COVID-nya cuma batuk aja kuat, cuma demamnya nggak terlalu banyak, cuma sedikit aja. Tuhan terus istri beta yang mengalami banyak gejala-gejala ya, batuk, terus panas, tenggorokannya sakit, hampir susah bernapas. Saya di situ pikir, Tuhan, apalagi Tuhan, aku hanya bisa bilang berharap sama Tuhan. Tuhan selalu nguatin saya, jangan khawatir. Disitulah saya selalu akhirnya ingat sama istri, kita bergandengan tangan, berdoa setiap malam. Satu aja yang beta, obat-obat mungkin dapat teman-teman kasih Apigan yang disuruh minum, tapi beta pikir, beta percaya bahwa di saat beta ambil perjamuan tiap hari, beta mengadakan perjamuan istri dan anak, itu yang mungkin melengkapi bahwa kita diproteksi sama darah Yesus. Jadi saya bersyukur banget sama Tuhan Yesus yang selalu menjaga saya. Kalau saya lihat mungkin sedih juga lihat orang-orang yang mungkin masuk rumah sakit. Aduh, kenapa ya? Tapi kenapa beta bersyukur tidak di rumah aja, tapi bisa mengendalikannya Tuhan. Baiklah, ngasih sakitnya saya di saat istri saya sakit, jadi saya bisa urus-urus istri, bisa bantu-bantu walaupun agak batuk-batuk gitu. Aku berharap wah mau keluar-keluar kan susah karena kita bertetangga terlalu rapat. Tapi puji Tuhan ada tetangga yang baik, mau beli apa-apa barang-barang yang kita butuhkan. Dan saya bersyukur juga buat doa teman-teman semua. Pentingnya bersekutu, berkomunitas. Karena di saat berkomunitas ada teman-teman kita yang menopang kita, berdoa buat kita. Jadi jangan pernah jemu-jemu kita meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Dari situ saya merasakan bahwa bukan hanya saya saja, banyak teman-teman mungkin Bung Sep, Bung Aku, dan yang lain-lain berdoa buat saya. Itu aja yang saya ucapkan terima kasih. Saya bersyukur tetap jaga selalu kesehatan imun. Karena kita nggak tahu, mungkin kelak ada yang menimpa dari teman-teman kita, tapi kita jangan pernah khawatir. Itu aja yang saya bagikan. Terima kasih, Bapen. Terima kasih, Bas. Puji Tuhan, Bas sudah pulih bersama keluarga setelah mengalami COVID, dan itu pengalaman iman bersama Tuhan yang luar biasa ya. Silakan, masih ada? Ya, pendeta ya. Dengan kita melihat dan menyadari keadaan yang ada hari-hari ini, jujur secara pribadi, saya juga punya rasa takut. Berdoa setiap pagi, setiap sore, karena beta pun anak 2 perempuan itu dua-duanya kerja di Jakarta. Tiap hari mereka harus, yang satu itu di kos, tapi yang satu pulang pergi. Berarti dengan demikian mereka akan bersentuhan atau berhubungan dengan orang-orang yang lain.
Itu yang seringkali muncul keraguan dalam hati dan pikiran beta. Tapi bersyukur pagi ini kita semua diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan ini, khususnya di ayat 2 itu, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Robert bahwa betul firman Tuhan itu satu-satunya yang bisa memproteksi kehidupan kita. Itu yang membuat saya secara pribadi menjadi kuat setelah terus ada dalam hadirat Tuhan, ada dalam hubungan yang intim dengan Tuhan. Beberapa hari yang lalu ada tetangga cuma beda satu rumah, anaknya itu juga terpapar, dan di gereja kami itu sempat sampai 50 orang. Satu keluarga bisa semua kena. Nah, tapi saya bersyukur bersama dengan istri dan anak-anak, dan kita tidak hanya mendengar, tapi kita juga ambil bagian di dalam menolong. Istri saya juga terlibat dalam melayani orang-orang di jemaat itu, dan kita terus berdoa dan terima kasih. Gereja kami itu setiap pagi subuh dari hari Senin sampai hari Sabtu, dan dari 50 itu sekarang tinggal 20 sekian. Dan di dalamnya juga saya sempat masukin Luki dan istri untuk didoakan. Dan firman Tuhan hari ini memang luar biasa. Mengingatkan saya, tadi saya renungkan waktu disampaikan oleh Banus, tidak ada yang lain yang bisa menjaga kita. Hanya Yesus dan firman-Nya. Dan itulah kekuatannya. Darah Yesus yang mahal itu, semua yang dia lakukan itu untuk kita. Dia lahir untuk kita, dia mati untuk kita, dia bangkit untuk kita, dia naik ke surga untuk kita. Semuanya dia lakukan untuk kita. Tidak ada yang dia lakukan bagi dirinya. Tapi semuanya dia lakukan karena dia mengasihi kita. Dan kita percaya, kalau hari ini kita sehat, berarti ada rencana Tuhan atas kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan terhadap semua pengorbanan, terhadap semua yang sudah dia lakukan untuk kita. Kita harus menceritakan kebaikan-kebaikannya, perbuatan-perbuatan yang besar bagi kehidupan kita. Saya sempat merenungkan, Tuhan, terima kasih kalau Tuhan bisa pimpin saya sampai hari ini bersama keluarga, berarti ada sesuatu yang harus saya lakukan. Saya tidak bisa berdiam diri, tapi ada hal yang mesti saya lakukan dalam ungkapan syukur karena anugerah Tuhan itu, karena perlindungan Tuhan yang besar itu. Itu bagaimana bisa membawa jiwa-jiwa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terima kasih Bapak Nus dan Bapak-Bapak sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih, Amin. Pak Beni dari Bali, mungkin ada yang mau di-share buat kita? Ya, puji Tuhan, Pak Nus, terima kasih. Ya, pagi hari ini saya menangkap bahwa memang pertolongan kita, pertolongan saya secara pribadi hanya dalam Tuhan. Hanya saat ada dalam hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan. Saat kita di hadirat Tuhan, maka Tuhan yang menjadi pelindung, menjadi perisai, dia menjadi penolong bagi kita semua. Tuhan menyinari, Tuhan menghadapkan wajahnya. Jadi kita berhadapan, kita menerima dari sumber berkat itu. Ya, puji Tuhan, terima kasih Pak Anus. Saya diingatkan kembali untuk setia dalam hadirat Tuhan, menghadap Tuhan. Amin. Sehingga menjadi satu-satunya tempat bersandar. Tuhan menjadi penolong yang sejati. Baik, terima kasih Pak Beni. Pak Riko dari Ambon, ada yang mau di-share buat kita berdasarkan Mazmur 121.
Ya, selamat pagi Bapak. Pagi. Dengar suara kan? Dengar. Kita keluar 3 kali nih. Kalau sinyalnya bermasalah, matikan kameranya aja. Yang pertama memang kalau sinyalnya bermasalah, matikan kameranya. Oke, Pak. Ya, memang ya. Kita kebetulan bisa keluar jadi. Ini bagus. Ya, Bapak beta cuma mau yang satu hal begini. Firman ini betul-betul memang mengingatkan kita dalam beberapa satu minggu terakhir lah. Setelah memang di jemaat juga sudah 8 orang meninggal. Memang bukan COVID, tapi tiba-tiba meninggal seperti itu. Lalu kebetulan ada di grup alumni SMP itu ada teman yang memang kedua dari SD, SMP, dia kritis. Itu saya tahu, itu saya pernah dengar. Tiba-tiba teman di grup cuma bilang saja. Lalu kebetulan karena kita ketua alumni, lalu teman bilang, Ale telepon dulu. Lalu telepon dia. Saya ketemu kenangan cukup banyak. Dan kenangan itu ya bapak tahu kenangan masa lalu itu. Nah, tapi Tuhan luar biasa karena ketika kita dipercaya Tuhan untuk menangani di tendangnya, lalu mulai kita cuma memberi spirit kemarin saja, lalu kita bilang Ale mesti semangat, istrinya sampai nangis, lalu kita sudah mari kita berdoa. Nah, ternyata setelah selesai doa itu, esoknya itu terjadi perubahan yang drastis. Tuhan saja. Artinya di mata manusia kadang-kadang ketemu berpikir ketemu sama, apalagi ketemu punya kenangan. Tapi hidup bersama dengan Tuhan itu Tuhan akan membedakan ketemu. Satu hal Tuhan itu memperhatikan. Jadi ketika Tuhan percayakan ada dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan akan dampak aja. Bukan cuma sekedar melayani, tapi berdampak. Itu yang kita kita juga terheran-heran. Dia punya kepastian, lalu dia call, dia sudah panggil dan istri dengan anak, teman sekolah, tua, dan tiba-tiba dia dipulihkan luar biasa. Tadinya sampai cepat, dan bisa banyak ngomong. Ya, terima kasih Pak Riko, di Tuhan. Masih ada lagi? Pak Mako mungkin? Belum dulu Pak Mila. Oke. Jadi Bapak-Bapak, puji Tuhan, sharing kita pagi ini memberi penegasan bahwa semua apapun yang kita miliki tidak punya kekuatan yang hebat untuk memproteksi. Hanya Tuhan melalui firman-Nya. Dan kan Roma 10 ayat 17 bilang iman itu timbul karena pendengaran akan firman Allah. Ya, hari-hari ini kita mendengar banyak hoax, banyak berita-berita buruk ya, yang berseliweran di udara kita. Dan orang begitu mudah mengaksesnya karena hanya menggunakan satu jari saja untuk klik. Dan berita-berita buruk itu justru membuat orang semakin terpuruk. Banyak orang stres dan sakit bukan karena COVID-nya, tapi karena berita-berita buruk yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak punya roh takut Tuhan, yang tidak memiliki sense of
bilangan terhadap bangsa kita, tidak punya sense of crisis terhadap negeri kita. Nah, kita anak-anak Tuhan, para pria sejati, mari kita mulai menyebarkan kebenaran firman Allah. Tapi juga kebenaran-kebenaran yang menjadi topangan buat bangsa kita ini. Saya ingat peristiwa Bilangan 13 ketika para pengintai yang kalah itu kan karena mereka melihat hal-hal yang kelihatan. Mereka melihat orang-orang yang badan besar, mereka melihat orang-orang yang seolah-olah kuat, sehingga mereka menjadi kalah sebelum perang. Tetapi ada dua pria yang mengangkat wajah mereka dan melihat Tuhan jauh lebih hebat dan lebih besar dari semua yang kelihatan di bumi. Karena itu ketika kita mengangkat wajah kita tinggi-tinggi dan melihat Tuhan yang besar dan mengatasi segala sesuatu, maka semua yang ada di sekitar kita itu tidak punya kekuatan untuk bisa mengalahkan kita. Jadi saya ingin baca Yesaya 40 ayat 26. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya, satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Ya, jadi bayangkan semua mengarahkan mata ke langit, melihat, meyakini Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Bahkan malaikat-malaikat pun tunduk dan takluk menyembah kepada Tuhan. Jadi saya ingin menutup sharing kita pagi ini. Yang pertama, sehebat apapun kekuatan kita, pangkat kita, jabatan kita, harta kita, pengetahuan kita, tidak sanggup untuk menjaga kita terus-menerus, tidak sanggup menjaga keluarga kita, tidak sanggup menjaga orang-orang di sekitar kita, kecuali Tuhan Allah yang hidup. Dan Tuhan hadir, bagaimana cara Dia hadir? Dia menjadi manusia di antara kita. Manusianya, Yesus sudah naik ke surga, tetapi apa yang tinggal dengan kita? Firman-Nya, kuasanya. Sehingga tiap hari kita kuat karena firman Allah. Nah, Rasul Paulus bilang kepada orang di Roma 1 ayat 16, aku mempunyai keyakinan yang kokoh bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang-orang percaya. Dia pakai bahasa aslinya, aku tidak malu memberitakan kepada kamu bahwa Injil itu kekuatan Allah. Jadi dapat kekuatannya Allah melalui apa? Firman Allah. Kiranya sharing kita ini, kita saling menguatkan, tapi juga menguatkan keluarga kita, menguatkan komunitas-komunitas kita, dan kita terus melangkah, dan bukti bahwa Allah itu melindungi kita, bukti bahwa firman itu berkuasa dan memproteksi kita, buktinya ialah kita juga tunduk dan taat pada semua kebijakan dan keputusan pemerintah untuk memproteksi, menolong masyarakat. Saya percaya semua protokol-protokol kesehatan yang dikeluarkan pemerintah sebenarnya itu adalah hikmat-hikmat dari Tuhan yang dirumuskan untuk menjadi aturan untuk menolong masyarakat sehingga tidak
terus-menerus menyebarkan penyakit yang satu ini. Ada sejumlah orang yang memprotes pemerintah, ada sejumlah orang yang tidak percaya adanya COVID, sejumlah orang yang cuek, yang acuh tak acuh. Kita doakan mereka supaya mereka juga punya sense of crisis terhadap negeri kita, sense of belonging terhadap negeri kita, sense of responsibility terhadap negara kita. Tuhan Yesus memberkati kita, dan sebelum berdoa, saya putarkan satu lagu lagi buat kita. Setelah itu kita akan berdoa buat bangsa kita, buat teman-teman kita. Nah, kita para pria berdiri untuk bangsa kita, berdoa untuk gereja dan banyak anak-anak. Silakan Pak Robert mulai. Nanti kita titip Bapak juga. Iya Pak. Ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, di pagi hari ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan memberkati Pak Jokowi sebagai Presiden yang mengambil segala kebijakan dan keputusan. Biarlah keputusan-keputusan terbaik, biarlah Tuhan intervensi akan semua agenda-agenda, sehingga apapun yang dilakukan Tuhan untuk pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19, begitupun juga dengan pemulihan ekonomi nasional, biarlah semua itu dapat berjalan dengan baik, biarlah Tuhan campur tangan dalam pemerintahan, biarlah Tuhan pakai TNI Polri, Tuhan pakai pemerintah, dan semua kementerian lembaga, biarlah mereka bersinergitas Tuhan, untuk bersama-sama menciptakan, untuk membantu akan proses pencegahan COVID ini Tuhan. Biarlah proses vaksinasi juga berjalan dengan baik. Tuhan, siapkan semua anggaran dana yang dibutuhkan untuk vaksinasi, biar semua dapat berjalan dengan baik. Tuhan, kami berdoa bagi masyarakat, biar masyarakat Tuhan berikan roh ketaatan, membangkitkan roh ketertiban Tuhan, sehingga semua masyarakat bisa tertib dalam mengikuti kebijakan pemerintah dalam PPKM yang dilaksanakan, yang diperpanjang sampai dengan 2 Agustus. Biarlah semua dapat berjalan dengan lancar Tuhan. Berkati aparat kepolisian, TNI Polri yang terus berupaya untuk melakukan pencegahan di pos-pos, bahkan semua aparat pemerintah, Satpol PP dan semua kementerian lembaga yang terkait Tuhan, biarlah semua dapat bekerja sama bersinergitas untuk membantu menertibkan seluruh masyarakat yang terus berusaha untuk melanggar protokol kesehatan, ataupun banyak yang tidak percaya, ataupun agenda-agenda lain untuk menggagalkan setiap rencana-rancangan pemerintah. Dalam nama Yesus kami patahkan segala siasat yang tidak benar, segala rancangan-rancangan tidak benar dalam nama Yesus. Saya kami yakin dengan sungguh Tuhan, apa yang diupayakan oleh pemerintah untuk mengatasi hal yang paling utama, yaitu pencegahan COVID dan juga pemulihan ekonomi nasional, semua dapat berjalan dengan lancar. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan pakai anak-anak Tuhan, Tuhan pakai orang-orang strategis yang Tuhan tempatkan pada posisi-posisi yang strategis, sehingga mereka dapat melakukan segala sesuatu yang terbaik, apa yang Tuhan taruh, apa yang menjadi agenda Tuhan bagi bangsa ini. Tuhan pakai mereka secara luar biasa untuk mengeksekusi akan setiap agenda Tuhan di bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan. Dan pagi hari ini kami bersatu hati. Di Hafruta pagi ini kami menyerahkan bangsa kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia, di mana umat Tuhan, gereja-gereja Tuhan ada. Kami percaya Tuhan, Indonesia dalam hati-Mu Tuhan. Kami berdoa, Engkau pakai gereja
Engkau pakai hamba-hamba Tuhan, Kau pakai sekolah-sekolah Kristen, Kau pakai kelas-kelas pemuritan dan apapun itu Tuhan, untuk memancarkan Kristus, untuk menjadi terang. Dalam nama Tuhan Yesus ada kekuatan, ada penghiburan, ada perlindungan dari Tuhan bagi gereja-Mu Tuhan. Aku berdoa seluruh pelosok Indonesia ini Tuhan, seluruh pelosok Nusantara, Roh Kudus Engkau menjamah, Engkau melawat pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berikan penghiburan, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan perlindungan bagi mereka, khususnya buat hamba-hamba Tuhan, buat pelayan-pelayan Tuhan. Beri mereka kesehatan, beri mereka kekuatan yang prima yang dari Tuhan, untuk mereka dapat berdiri kuat, memberitakan kasih-Mu Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa, memberitakan kabar baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu. Hamba serahkan gereja-gereja ke dalam tangan Tuhan. Apapun organisasi, Tuhan Yesus, mari Tuhan biar kesatuan dari Tuhan, biar ada hati Bapa bagi gereja-gereja Indonesia, untuk kami bersatu hati memuliakan nama Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hamba serahkan semuanya dalam tangan Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Bapa, kami percaya firman-Mu bahwa semua sakit penyakit apapun di bawah kuasa dan kehendak Tuhan. Itu Tuhan, pagi ini kami mau sepakat dalam hafluta kami ini. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang karena COVID ini mereka harus mengalami perawatan di rumah maupun di rumah sakit. Secara khusus bagi rekan kami, Pak Lukas Lewir dengan istrinya Ibu Esti, yang sementara ini dirawat di rumah sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur, Tuhan. Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, hanya darah-Mu yang kudus, yang suci itu, yang sudah Engkau tumpahkan 2000 tahun yang lalu, yang sanggup menyembuhkan mereka, Tuhan. Bapak, mereka membutuhkan plasma darah, dan sampai hari ini kami masih berusaha untuk mencari orang-orang yang bersedia untuk menyumbangkan darahnya bagi kedua kekasih kami ini. Untuk itu Tuhan, kami minta mujizat Tuhan terjadi, Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya hanya darah Yesus yang sanggup menyembuhkan dan memulihkan kedua kekasih kami ini, Tuhan. Mungkin juga di antara teman-teman kami yang lain yang tidak kami sebutkan nama mereka dalam doa ini. Kami juga berdoa bagi kesembuhan dan pemulihan mereka. Kami percaya, Tuhan, bilur-bilur-Mu sanggup menyembuhkan mereka. Dan tidak ada kuasa lain, hanya kuasa. Kuasa yang besar itu, yang terjadi 2000 tahun yang lalu, yang kami yakini sampai hari ini masih terjadi atas hidup kami. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Kerinduan tertinggi kami hanya kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau satu-satunya pengharapan kami, satu-satunya kekuatan kami. Pagi ini kami datang di bawah kaki salib Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Karena di salib itulah Engkau sudah menyelesaikan seluruh masalah kehidupan kami, termasuk semua sakit penyakit yang kami alami dan saudara-saudara kami alami. Juga berdoa bagi orang tua kekasih dari Pak Robert, Tuhan, yang sementara ini ada di rumah sakit karena kelemahan tubuhnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tutup bungkusnya dengan kuasa darah. Amen. Oh, jamah seluruh tubuhnya, Tuhan. Kami percaya. Tua kekasih kami ini akan disembuhkan. Obat makanan adalah sarana, tapi kuasa Tuhan yang menyembuhkannya. Berkati para dokter, juru rawat, semua alat yang digunakan untuk perawatan orang tua kekasih kami. Kuduskan Engkau, sucikan Tuhan.
supaya lewat semuanya itu orang tua kekasih kami ini dapat disembuhkan. Bapak Robert dan keluarga, Engkau juga berikan kekuatan kesehatan bagi mereka selama menjaga orang tua kekasih kami, mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya kepadamu Tuhan. Kau satu-satunya kekuatan dan pengharapan kami. Tidak ada Allah lain yang kami sembah, yang kami puji, yang kami agungkan dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan, kami percaya firman Tuhan. Mazmur 107 ayat 17-20. Di sana dikatakan ada orang sakit karena dosa, tetapi juga karena kesalahan. Tetapi ketika mereka mendengar firman Allah, maka mereka disembuhkan dan diluputkannya mereka. Karena itu Bapa, tolong kami Tuhan. Mari kita sebarkan kebenaran ini. Yes. Bahwa kesembuhan, pemulihan, Amin. keluputan itu karena firman Allah. Benar Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh doa-doa kami pagi hari ini. Kami berdoa untuk setiap keluarga Pak Robert Fernandus, keluarga Pak Stefan Kahena, keluarga Pak Riko Mayer, keluarga Pak Beni Wijaya, keluarga Bastian Ambonese, keluarga Max Salatu, dan juga hamba. Tuhan, kami punya pengakuan bahwa Tuhanlah penjaga, pelindung, tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Benar Tuhan. Tuhan adalah pertolongan kami yang sempurna. Dan biarlah hidup kami terus menjadi tanda, menjadi bukti bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup dan berkuasa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Dan biarlah pagi ini Tuhan, Engkau memberkati kami dengan firman. Mari Bapak, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terima berkat Tuhan dan jadi berkat. Baik untuk keluarga, untuk komunitas, dan untuk setiap orang. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah Tuhan yang hidup, yang menjaga keluar masukmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih semuanya.